Hai halo hai, kembali lagi di channel Shinobi Official. Pada video kali ini kita akan membahas full Boruto episode 220 yang akan Mimin animasikan melalui sebuah gambaran real dari manga Boruto. Lega, akhirnya ending Boruto episode 219 membuat hati kita berhenti untuk khawatir. Bagaimana tidak, Naruto dan tim telah kembali ke desa Konoha dengan selamat walaupun mereka harus membayar mahal untuk itu. Untung saja Boruto dan Kawaki bisa kembali menciptakan jutsu ruangan waktu dengan gabungan kedua karma mereka. Jika tidak, entah bagaimana cara mereka akan pulang, mengingat mata Rinnegan Sasuke sudah tidak ada lagi. Memang Boruto episode 219 mengadaptasi manga Boruto chapter 55 dan 56 dengan alur cerita yang sama. Namun ada beberapa sedikit perbedaan seperti perubahan adegan. Kemudian ada beberapa adegan di manga yang memang benar-benar tidak dimasukkan dalam anime. Seperti tidak ditayangkannya momen ketika ada God Otsutsuki atau Dewa Otsutsuki dan juga momen saat Amado ketakutan. Dan bahkan ada tambahan adegan yang tak diceritakan dalam anime, yaitu di mana momen Sarada mengetahui kalau mata ayahnya terluka. Ini menurut admin sangat hebat karena perusahaan animenya bisa mempercayai episode yang jauh berbeda dengan manga. Dan langsung saja kita bahas anime Boruto episode 220. Episode 220 akan rilis tanggal 17 Oktober 2021 dengan judul Waktu yang Tersisa. Episode ini akan sebagian mengadaptasi manga Boruto chapter 57 dan sebagian lagi akan menyajikan anime originalnya. Sinopsis dari episode ini adalah orang-orang yang telah diberi karma oleh anggota klan Otsutsuki secara bertahap mengambil alih pikiran dan tubuh mereka selama transformasi. Situasi di sekitar Boruto dan transformasi Otsutsuki-nya cukup serius. Selain itu, mereka perlu dikembangkan kode. Naruto menyerukan pertemuan 5 Kage untuk membicarakan masalah ini. Di antara topiknya adalah perkembangan transformasi Otsutsuki Boruto yang pada akhirnya akan menjadi situasi dengan tingkat ancaman yang setara dengan kasus Iziki. Jadi itu menjadi pertanyaan tentang apa yang akan dilakukan jika situasi ini muncul. Apakah ada yang bisa dilakukan tentang hal itu? Kaze Kagegara bertanya pada Naruto, "Apa kau siap untuk melawan putramu sendiri? Sebagai Hokage dan ayah Boruto, apa keputusanmu Naruto?" Dan untuk lebih lengkapnya akan kita lanjutkan dengan full cerita berdasarkan reel dari manga Boruto chapter 56 dan 57. Admin rasa episode akan diawali dari Boruto yang sedang berada di atas patung Hokage jika tidak ada perubahan dalam animenya nanti. Karena mengingat di episode 219 banyak sekali perubahan namun dengan alur cerita yang sama dengan manga. Terlihat Kawaki yang mendekati Boruto, ia berkata, "Menjadi selebriti merepotkan bukan?" Boruto menjawab, "Apa? Pergilah jika kau hanya mau mengolok-olokku." Kawaki membalas, "Aku terkejut, aku kira kau akan lebih murung." Boruto berkata, "Soal karma ini cuma, tidak, itu sudah berlalu lama sekali. Aku tahu bagaimana harus bersikap atau apa yang seharusnya aku coba lakukan soal itu." Kawaki menjawab, "Berdasarkan dari yang kami pelajari sampai sekarang, kedua tubuh kita sudah 80% sudah menjadi seorang Otsutsuki. Dan dirimu khususnya, data Otsutsuki masih terus mengunduh dirinya dari karmamu." Lalu Boruto terbayang dengan Momoshiki. "Dan setelah ini selesai, saat kau menjadi wadah Momoshiki, kau Boruto akan menghilang dan si brengsek itu akan bangkit di tubuhmu. Ini sungguh menyebalkan, aku seperti terjebak dalam mimpi buruk," kata Boruto sambil memandangi karmanya. Kawaki lalu berkata lagi, "Aku memikirkan sesuatu yang mungkin bisa kau coba lakukan. Kenapa kau tidak persiapkan wadah dirimu sendiri dengan memberikan karma kepada orang lain?" "Wadah diriku sendiri," kata Boruto yang terkejut. Kawaki berkata lagi, "Tapi ingat, ini hanya hipotesa yang kupikirkan. Tapi jika Momoshiki bangkit dan kau menghilang, kalau kau punya wadahmu sendiri di suatu tempat, mungkin kau juga bisa memakainya untuk reinkarnasi." "Itu teori gila," teriak Boruto. "Lagi pula, kalau aku mau memberi karma dan membuat wadah, itu artinya aku harus mengorbankan orang lain, benar kan?" "Mana mungkin aku mau," kata Boruto. Kawaki membalas, "Kau tak perlu khawatir soal itu. Aku sudah memikirkan seseorang yang akan sempurna. Namanya adalah kode. Satu-satunya orang lain yang selamat dari ritual Jigen." Lalu panel berubah yang memperlihatkan kode yang sedang berjalan menuju markas Boru. Kemudian panel berubah lagi ke Naruto dan Amado. Naruto bertanya pada Amado, "Kode, orang seperti apa dia itu?" Amado menjawab, "Dia adalah bagian terakhir dari Inner Kara. Masih ada bagian outer, mereka yang melakukan kontrak pekerjaan eksternal di luar sana di berbagai daerah. Tapi ditambah lagi kode dipercayakan untuk menjaga Jubi di markas dimensi lain. Setelah Sasuke menyusup ke dalamnya, mereka terus bersiaga merah." Shikamaru berkata, "Aku mungkin tak perlu memberitahumu,
tapi Jubi itu adalah entitas yang berbahaya selama dia masih terus ada. Begitu juga dengan bahaya akan kehancuran planet ini dengan pohon dewa. Dia harus dibereskan secepat mungkin. Namun, jikukan ninjutsu Sasuke telah dilumpuhkan bersama dengan matanya. Dan Boruto benar-benar tak bisa mengendalikan kekuatannya. Jadi, walaupun kau pergi ke sana, tak ada jaminan kau bisa kembali dengan selamat. Si Kode ini dia bisa keluar masuk ruang itu dengan bebas kan? Kata Naruto pada Amado. Amado menjawab, tentu saja dia tak punya ninjutsu ruang dan waktu, tapi ada kemampuan lain yang bisa membuat itu jadi kemungkinan. Naruto berkata lagi, mau bagaimanapun kita harus melakukan sesuatu soal kode sebelum Jubi disalahgunakan. Shikamaru berkata, itu benar karena setelah kode dibereskan kita bisa dengan aman memutuskan bagaimana cara mengatasi Jubi. Lalu sambil merokok Amado berkata, kalian tidak salah, tapi hati-hati jangan meremehkan dia. Kode tidak seperti yang lain, dia spesial. Pada lalu berubah ke markas Boro, terlihat beberapa penjaga berdiri tegak di dekat pintu. Kode berjalan sambil kedinginan, kemudian penjaga markas berkata, sedang apa kau? Apa kau tahu ini tempat apa? Kode menjawab, ini adalah tempat pengikut Boro kan? Kau adalah kenalannya, bisa tolong kalian biarkan aku masuk. Penjaga membalas, maaf, tapi Tuan Boro tidak ada di sini. Jadi pulang saja sana. Lalu Kode terus berjalan mendekati penjaga, ia berkata, mau bagaimana lagi, kau pasti bodoh jika mau menjadi penjaga gerbang di tempat terpencil dingin ini. Berhenti, ini peringatan terakhir, kata penjaga. Kode menjawab, ya, sebelum kalian mati. Lalu adegan kembali ke Boruto dan Kawaki. Ritual Jigen, apa maksudmu, kata Boruto. Kawaki berkata, ingat apa yang kukatakan padamu. Soal saat aku pertama kali dibawa Kara, itu adalah ritual untuk menyeleksi kandidat Wada Otsutsuki. Banyak anak yang diberi karma dan mereka yang tak cocok akan kejang-kejang dan mati. Hanya ada 2 yang tersisa dari kami yang tersisa saat sampai giliranku. Aku berhasil selamat saat Jigen memberiku karma, ternyata aku cocok. Terlihat Boruto yang bingung, Kawaki melanjutkan perkataannya. Seperti yang kukatakan, setelah itu aku pingsan dan dipindahkan ke tempat lain. Jadi aku melihat apa yang terjadi setelah itu. Tapi tampaknya Jigen juga telah memberi anak terakhir itu dengan karma. Tapi dia gagal sama seperti anak lain yang mati. Tubuhnya mulai gemetar dan kejang-kejang. Dia tak bisa menjadi wadah. Entah kenapa dia tidak mati. Dia selamat sama sepertiku. Dia cocok dengan karma. Lalu Vanel berubah ke markas Boro. Kode mengeluarkan cakar di sekujur tangannya dan langsung melesat ke arah penjaga sembari menandai tempat dengan sabuk khasnya. Para penjaga menyerang Kode dengan bola laser, namun Kode menghilang dengan cepat. Apa? Dia menghilang? Hei, sabuk hitam apa itu? Kata penjaga yang kebingungan. Tiba-tiba Kode muncul tepat di belakang tubuh penjaga tersebut. Hei, dia di belakangmu, teriak salah satu penjaga. Kode langsung menusuk dada penjaga dengan cakarnya. Ternyata Kode dengan sabuknya tersebut mampu bersembunyi dan juga muncul secara tiba-tiba di mana sabuk tersebut ia tandai. Brengsek, kata penjaga yang satunya. Ia pun langsung melesatkan bola laser ke arah Kode. Tapi Kode telah menandainya dengan sabuk hitam yang hanya dari jauh Kode memasukkan cakarnya menusuk dada penjaga tersebut. Kode berkata, kalian telah bekerja keras, sekarang beristirahatlah. Tidak, jangan, kata penjaga tersebut. Cakar Kode pun langsung menembus dada penjaga tersebut dan tewas di tempat bersimbah darah. Kode berkata, sedikit olahraga membuat badanku jadi hangat, tapi masih sangat dingin, ayo kita masuk. Adegan kembali ke Shikamaru dan Amado. Shikamaru berkata, dia tidak bisa dipakai menjadi wadah. Kenapa karmanya tidak hilang? Apakah itu bisa? Amado menjawab, itu memang kasus yang langka, tapi itulah kenyataannya. Dia selamat akibatnya tubuhnya masih memiliki aspek karma sebagai senjata. Kita tak tahu apa yang membuat orang jadi cocok. Jadi apapun bisa terjadi dalam kasus ini, kata Naruto. Amado membalas, tepat, masih banyak yang tak kita ketahui soal karma. Dan reaksi yang terjadi pada tubuh Kode itu cukup luar biasa. Kemampuan tempurnya sendiri bahkan melebihi Jigen. Apa? Kata Shikamaru dengan raut khawatir. Hampir semua anggota Kara tubuhnya sudah dimodifikasi untuk memperkuat dirinya, tapi berbeda dengan Kode. Ia memiliki sebuah pembatas yang terpasang di tubuhnya untuk menahan kekuatannya yang begitu besar untuk menghindari ketimpangan posisi Jigen sebagai ketua. Shikamaru berkata, intinya ia sengaja melemahkan dirinya demi Jigen. Apa dia tak waras? Amado berkata lagi, Kode sangat penurut pada Jigen. Dia memiliki kesetiaan agama pada Otsutsuki, khususnya Ishiki. Ia menyembahnya seperti dewa. Jadi Kode punya kekaguman yang kuat pada Jigen yang telah menjadi Otsutsuki. Dan karena itu, ia telah menyimpan kecemburuan pada Kawaki yang dipilih sebagai wadah resmi Ishiki. Seperti itulah kekuatan kesetiaan Kode pada Otsutsuki.
Sebenarnya ada beberapa di antara cyborg yang pernah aku buat yang jauh melampaui Jigen, tapi mereka semua dimusnahkan sesuai perintah Jigen. Shikamaru berkata, apakah membuatnya untuk mengalahkan Jigen cyborg itu? Amado membalas, ya benar. Setelah itulah dan juga memperhitungkan berbagai skenario, aku menciptakan Kashin Koji. Tapi lupakan saja, kesimpulannya Kode adalah anak spesial yang menghindari pemusnahan karena kesetiaannya yang besar. Dia adalah tangan kanan Jigen yang kuat. Jika ia tahu Isshiki telah dikalahkan, tentu ia pasti akan balas dendam. Naruto berkata, kalau begitu aku pasti akan jadi targetnya dan kemungkinan terburuk Boruto pun juga. Amado berkata, aku sudah diincar semenjak aku mengkhianati Kara, Kawaki juga. Shikamaru bertanya lagi, lalu bagaimana dengan pembatas yang kau pasang pada Kode? Dia tak bisa melepaskannya begitu saja bukan? Amado menjawab, tak perlu khawatir, hanya aku satu-satunya yang bisa menonaktifkannya. Namun jika dia menculik dan menyiksaku, kalian akan dalam masalah. Aku bukan seorang profesional seperti kalian berdua. Aku tahu aku akan menyerah dengan mudah. Baiklah, kami akan menjagamu dengan ketat, kata Shikamaru. Naruto berkata, baiklah, untuk sekarang mengatasi Kode akan menjadi prioritas nomor 1. Aku ingin membagi info dan intel kita ke desa lain. Shikamaru, tolong buatkan jadwal pertemuan, saatnya rapat para Kage. Kemudian panel kembali ke Kawaki dan Boruto. Sambil memandangi karmanya, Boruto berkata, aku tak pernah mengira menanamkan ini pada orang lain, tapi sekarang setelah kau katakan, aku merasa mungkin itu bisa. Kawaki menjawab, jika kita harusnya menjadi Otsutsuki, maka akan masuk akal kalau kita bisa memakai jurus dan jutsu mereka seperti Jikukan no Jutsu. Boruto lalu berkata lagi, si Kode ini dia sudah punya karma bukan? Apa kita masih bisa memberinya karma yang berbeda? Kawaki menjawab, aku tak tahu, tapi setidaknya dia selamat setelah diberi karma, itulah yang penting. Jika karma itu sangat mudah diberikan, Jigen tak akan kesulitan. Jadi masuk akal untuk mencobanya pada seseorang yang sudah pernah selamat itu. Ditambah lagi, dia bukan wadah dari siapapun. Boruto berkata, memang, tapi kau tahu, aku merasa sangat ragu soal memaksakan hal ini pada orang lain. Kawaki berkata, kau bercanda, kau tak punya pilihan lain, kecuali kalau kau memang ingin mati. Biar ku beritahu, Kode itu sangat kuat. Sejauh yang ku tahu, ia lebih kuat dari Delta dan Boro. Dia bukan tipe musuh yang mudah dihadapi. Boruto berkata lagi, ayah tak lagi punya kekuatan Kurama, jadi dia tak akan kuat seperti dulu. Lagi pula, kita tak bisa terus bergantung padanya. Kita harus berkembang. Aku tahu seberapa kuat Kode itu, tapi apa kau tahu Kawaki? Apa yang kami para shinobi lakukan di saat seperti ini? Hah? Kau ini bicara apa? Kata Kawaki. Boruto berteriak, kami berlatih, ayo kita pergi. Panel berubah ke markas Boro. Hai serangga, kata Kode, namun dalam bahasa Inggris adalah Bug. Seseorang dengan penampilan seperti orang tua dengan tubuh yang pendek. Bug sangat terkejut dan berkata, astaga Kode, apa yang kau lakukan di sini? Ada tugas dari Jigen? Kode menjawab, Jigen sudah mati, sepertinya Boro juga. Hei, sepertinya ada masalah, apa yang terjadi? Kode menjawab, banyak keadaan tiba-tiba menjadi sangat sibuk. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Aida? Bug terlihat ketakutan dan berkata, kau ini bicara apa? Kode berkata, aku yakin Boro diam-diam menyimpan beberapa cyborg di sini yang diperintahkan Jigen untuk dimusnahkan. Walau aku tak tahu motifnya, mungkin untuk senjata rahasia. Pokoknya bawa aku kepada mereka. Wajah Bug terlihat semakin cemas. Ia berkata, aku sama sekali tak berniat menentangmu, sungguh. Tapi, apa kau yakin Boro sudah mati? Jika kau berbohong, aku akan... Lalu Kode menatap Bug dengan tajam. Bug pun takut dan langsung berkata, baiklah, sebagai gantinya kau akan membayarku bukan? Lalu Bug mengantar Kode ke tempat sebuah tabung yang besar. Bug berkata, ini. Tapi apa sebenarnya yang kau rencanakan Kode? Kode pun mendekati tabung tersebut dan melihat melalui kaca yang tampak sebuah cyborg di dalamnya. Kode berkata, halo Aida, kau yang tahu semuanya di dunia ini. Dasar Boro brengsek, kau harus melanggar perintah Jigen dan menyimpan dia. Aku tak tahu apa rencanamu, tapi itu sama saja mencari masalah. Bug lalu berkata, kalau menurutku kau tahu soal dia, itu lebih mengejutkan. Kenapa kau tak melapor kesalahan Boro pada Jigen? Kode membalas, karena aku tak yakin sebelum aku melihatnya dengan mataku sendiri. Ditambah lagi, jika Boro memancing kemarahan Jigen, akulah yang pada akhirnya akan menyingkirkan dia. Dan bahkan aku pun tak akan tega membunuh teman yang baik. Bug berkata, ya terserah, aku yakin kau bahkan tak akan berkedip. Ya, aku tak membayangkan saat dimana ia akan jadi berguna. Ayo kita bangunkan dia. Kita bicarakan hal ini nanti. Lalu Bug berkata lagi, aku sadar aku telah menuntunmu ke sini, tapi kau sendiri tahu bukan soal kemampuannya. Kode membalas, dia tahu akan semua hal di dunia ini. Hanya itu yang kudengar. Bug berkata,
Aku tak tahu apa yang kau rencanakan padanya, dan aku tak mau tahu, tapi aku menduga kalau yang kau pikirkan itu terlalu naif. Berhentilah mengoceh, ada apa sebenarnya? Katakan. Buck sambil memandangi Ada dan berkata, kau tak bisa memaksanya untuk mematuhimu dengan kekuatan saja. Tidak Ada, dari mereka semua dia itu ada di tingkatan yang berbeda. Tiba-tiba Kode mengeluarkan cakarnya dan langsung menghancurkan pintu tabung dan mengeluarkan banyak gas. Terlihat bekas cakaran Kode meninggalkan sabuk hitam. Buck pun kaget dan berkata, Kode dasar bodoh, aku belum selesai menjelaskan. Kode membalas, akan kutanyakan langsung padanya. Jika dia menentang akan kubunuh langsung dia. Kepulan gas pun menutupi tabung. Adegan lalu berubah ke Naruto dan Shikamaru yang sedang menggelar rapat dengan para Kage. Targetnya adalah Kode Benteng Kara. File yang kebawa itu berisi detailnya, kata Shikamaru. Shikamaru berkata lagi kepada para Kage, patroli Konoha baru saja meluncurkan beberapa operasi serangan pada markas Kara, namun semuanya gagal karena markas Kara terletak di dimensi lain. Ada portal transfer yang tersebar di berbagai tempat menurut Amado, tapi patroli kita telah melaporkan kalau di antaranya telah rusak. Sepertinya dia sudah mengantisipasi kita mendapatkan intel dan memutuskan untuk bertindak lebih dulu menghapus jejak. Jadi kau harus bertindak dengan asumsi dia sudah tahu kalau Amado telah menyerah pada Konoha. Tsuchikage berkata, hanya itu satu-satunya markas mereka. Apakah tak ada fasilitas yang lain? Shikamaru menjawab, kami masih mengikuti petunjuk berdasarkan intel Amado, tapi untuk saat ini sementara semuanya gagal, dia sepertinya cukup cerdas untuk tak muncul di perburuan rutin. Raikage Darui berkata, jadi intinya tak ada petunjuk. Kalau begitu apa rencananya? Mizukage Chojuro berkata, kita memprediksi gerakannya dan menghalanginya dan apa motif yang dia miliki. Shikamaru berkata, kami rasa dia memiliki dua masalah. Yang pertama adalah membalaskan mereka yang telah terlibat dalam pertempuran melawan Otsutsuki Ishiki, khususnya pembunuhan Hokage dan beberapa shinobi Konoha lainnya. Dan yang kedua merawat pohon dewa dari Jubi ekor 10. Ekor 10 kita harus melawan monster itu lagi, kata Gaara. Naruto berkata, kemungkinan terburuknya iya, tapi itu sebagian adalah kenapa kita harus menemukan Kode sekarang untuk menggagalkan rencananya. Darui berkata, baiklah aku paham situasinya, tapi satu pertanyaan lagi. Ilmuwan Amado yang ada di tempat, apa benar kita bisa mempercayainya? Chojuro, Kurosuchi dan Gaara menatap sinis Naruto. Darui melanjutkan perkataannya, aku percaya dengan kalian Konoha, tapi ketergantungan pada si brengsek yang tak lama ini pada organisasi musuh ini, kau yakin dia tak memanfaatkan kalian untuk kepentingannya sendiri? Naruto menjawab, jika kau mau pendapat pribadiku, tidak, aku tak percaya 100% padanya. Tapi Amado membuktikan dirinya saat pertempuran melawan Ishiki. Tidak berlebihan untuk mengatakan kalau tanpa bantuannya desa ini pasti sudah musnah. Jadi bukti itu adalah hasilnya. Kurosuchi berkata, selama itu semua bukan hanya sandiwara belaka. Ya, sepertinya nyawanya sendiri juga sedang diincar dan intel darinya sendiri setidaknya sejauh ini masih bisa dipercaya. Gaara lalu berkata, semua yang baik akan berakhir dengan baik dalam soal Ishiki, tapi bagaimana dengan karma Momoshiki? Apakah Boruto baik-baik saja Naruto? Naruto menjawab, kami masih mencari solusi yang efektif, tapi situasinya tak kelihatan baik. Walau Boruto sendiri baik-baik saja, Benteng Kara itu adalah masalah tersendiri, tapi masalah ini jujur saja adalah urusan yang lebih besar bagiku, kata Gaara. Gaara melanjutkan perkataannya, jika Momoshiki atau Boruto sendiri akan menjadi ancaman setingkat Ishiki, maaf sudah kasar tapi apakah kau berani melawan putramu sendiri? Naruto menjawab, sebagai seorang Hokage akan kulakukan apa yang harus dilakukan. Kemudian adegan beralih Naruto menemui Amado. Amado berkata, aku tadi berbicara dengan Sasuke, tapi sepertinya dia juga sudah bersiap jika dibutuhkan. Naruto berkata, bagiku aku hanya agak sulit mempercayai semua ini kalau putraku sendiri akan menjadi orang lain. Itu pun menjadi Otsutsuki yang brutal, dan bahkan jika kemungkinan terburuk menjadi kenyataan, aku akan lebih memilih untuk tak mempercayainya hingga saat itu benar-benar terjadi. Amado berkata sambil mencari sesuatu, aku sendiri dulu punya seorang putri, aku tahu perasaanmu. Oh, aku tak tahu itu, kata Naruto. Amado melanjutkan perkataannya, tapi dia sudah mati sudah 12 tahun lamanya. Begitukah, kata Naruto. Nah, ini dia, kata Amado sambil memegang sebuah toples. Kau itu bukannya tak mau mempercayainya, tapi lebih tepatnya kau tak ingin menyerah, bukan? Itulah sebabnya kau datang padaku. Naruto lalu memandangi toples itu dan berkata, apa ini semacam obat? Amado membalas, ini adalah obat yang dibuat dengan tujuan melemahkan kekuatan Byakugan. Itu adalah tujuan awalnya. Apa? Kata Naruto.
Aku melakukan semua hal yang mungkin untuk mengalahkan Jigen. Ini adalah salah satu produk dari itu. Jangan tanyakan soal detailnya. Asal-usul Byakugan ada pada Otsutsuki. Jadi dengan melemahkan Byakugan itu mungkin akan mempengaruhi batas Otsutsukifikasi sel Boruto. Sungguh, kata Naruto. Amado melanjutkan perkataannya. Tapi kuperingatkan, aku biasanya tak akan menyarankan ini karena tak ada yang tahu apa efek sampingnya. Berkurangnya penglihatan itu sudah cukup buruk, tapi kemungkinan terburuk ada kemungkinan kalau dia bisa mati. Dengar baik-baik, yang terbaik yang bisa kita harapkan adalah pembatasan. Kita mungkin bisa menghentikan sementara laju Otsutsukifikasi, itu tidak menyelesaikan masalah intinya. Amado menjelaskan kalau itu semua kembali pada Boruto dan berharap anak dan istrinya tak minum obat itu. Naruto pun mengambil obat tersebut. Setidaknya ini yang bisa kulakukan. Kembalilah jika kau butuh lagi, kata Amado. Naruto pun langsung berlari sambil berkata, "Terima kasih Amado, aku berhutang padamu." Obat tersebut merupakan obat untuk menghentikan sementara perkembangan Otsutsukifikasi Momoshiki di dalam tubuh Boruto yang tentunya takkan berangsur lama dan takkan bisa melenyapkan Momoshiki secara permanen. Namun banyak dari para fans mengatakan kalau ada beberapa jutsu penyegel yang bisa digunakan untuk menyegel Momoshiki atau mengeluarkan paksa Momoshiki dari dalam tubuh Boruto. Dan menurut admin hal itu mungkin takkan bisa karena kita tahu jiwa Momoshiki sudah berada di tubuh Naruto beserta segel karmanya yang sudah melekat. Tentunya cara yang paling ampuh adalah dengan mengendalikan segel karma Momoshiki yang juga bisa menjadi nilai lebih untuk Boruto bisa menggunakan kekuatan Momoshiki. Bagaimana menurut kalian? Tentunya akan banyak perubahan dalam anime, namun alurnya akan tetap dan sesuai dengan manga Boruto. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang hal ini guys? Jika masih ada yang kurang atau ada masukan untuk pembahasan selanjutnya, silahkan komen di kolom komentar, oke? Dan perlu diingat ketika channel Shinobi Official telah mencapai 800.000 subscriber, Mimin akan mengadakan giveaway kembali dengan cara subscribe dan follow IG Mimin @shinobi_official12. Salam Shinobi.